Kejar tayang podcast bareng Dennis dan Adam lagi. Asik. Sekarang kita lagi mau bahas sesuatu yang sangat krusial di dalam setiap hidup manusia. Asik, apa nih? Nah, gini Dam. Krusial ya? Krusial. Berarti penting banget. Banget. Seringkali orang itu hanya mempertahankan dan hanya menjalankan hidupnya saja tanpa tahu dan mengerti panggilan hidupnya. Panggilan hidup nih. Iya. Wih, dalam banget ya podcast kali ini ya. Dong. Sekarang kita mau bahas tentang panggilan hidup nih. Panggilan hidup. Apa sih? Kita mungkin definisiin dulu. Mungkin ada banyak orang yang nggak ngerti apa tuh arti panggilan hidup. Gimana, Dam? Panggilan hidup itu terdiri dari dua kata. Pang dan gil. Panggilan dan hidup. Iya. Okay. Panggilan itu Anda sedang dipanggil. Panggil. Tapi nggak boleh. Sebenarnya secara definisi tuh, lu kalau misalnya ada satu kata, itu lu nggak boleh masukin kata itu di dalam penjelasan definisi sebetulnya. Oke. Jadi mesti dua frase itu kan? Ya, misalkan misalkan mau menjelasin panggilan. Gue nggak boleh masukin kata panggilan dalam deskripsi yang mau gue sampaikan. Kenapa? Karena akhirnya jadi redundant, jadi kayak ada lu nggak menjelaskan akhirnya. Iya, karena katanya lu pakai lagi di deskripsi. Jadi sebenarnya dua kata tersebut nggak mewakili satu kata itu nggak mewakili dua kata tersebut gitu kan? Iya kan? Ya misalkan tadi tuh contoh panggilan. Tongseng, tong sama seng. Kalau jadi gitu nggak sih contohnya itu? Bukan. Coba panggilan misalnya. Misalnya tongseng nih. Iya. Tongseng adalah suatu makanan yang dinamakan tongseng yang cara dimasaknya adalah bla 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 bla. Iya. Okay. Harusnya tongsengnya nggak boleh disebut. Karena itu lu ngulang lagi. Kan lu mau definisikan tongseng. Terus di dalam deskripsinya, lu masa masukin kata yang lu mau deskripsiin lagi? Oh iya, nggak boleh. Ya, iya, itu maksudnya poinnya. Jadi melebar kemana-mana nih. Mau bahas kemana-mana jadi tongseng. Kita jadi bahas ini, apa tuh namanya? Makanan. Coba gimana panggilan? Panggilan hidup tuh kayak suatu hal yang harus lo lakukan di dalam hidup ini karena berdasarkan tujuan hidup lo dan lo melihat realita di dunia apa yang bisa lo kerjakan. Kadang orang manggilin itu passion. Nih passion gue di sini nih, passion gue di musik nih. Passion gue nih ngajar nih, gue suka banget kalau ngajar orang tuh, dan gue kalau bisa bagiin satu sharing ke orang lain, apa yang gue tahu. Joyful banget gue. Iya, gue senang banget, dan itu menurut gue itu passion gue. Atau ada orang lagi, bisnis di passion gue. Gue kalau misalkan bisa berdagang dengan baik, dan gue bisa dapatkan keuntungan, gue bisa diriin perusahaan, gaji beberapa karyawan, hidupin, buat lapangan pekerjaan, itu passion gue di situ. So, sebenarnya bisa disamakan nggak passion dengan panggilan hidup? Gue bisa bilang beda sebenarnya. Signifikan? Atau ada irisannya? Kemungkinan? Ada irisannya. Tapi kalau misalnya soal panggilan hidup sih, kayak sebenarnya banyak orang mikir panggilan hidup itu suatu hal yang lebih kayak agak ke rohani atau lebih ke bidang kemanusiaan. Kayak misalkan panggilan hidup gue jadi dokter atau jadi perawat. Itu kan kayak orang, oh iya, gue langsung paham nih. Oh. Tapi kalau passion ke arah yang lu suka ya? Iya, kalau panggilan hidup tuh kayak ada suatu nuansa pengabdian sih menurut gua. Apa yang lo mau share ke orang lain, ke masyarakat. Kalau passion kan kayak seakan-akan lo melakukan hal itu untuk diri lo. Iya, kalau panggilan lebih ke arah pengabdian, lebih ke arah satu berdampak buat masyarakat. Bermanfaat. Iya, ada manfaatnya. Iya. Ya walaupun passion juga ada manfaatnya maybe, tapi fokusnya self ya. Iya, lebih cenderung ke diri karena kalau nggak passion di situ lu nggak kerjain. Oke. Nah, terus gimana? Panggilan. Iya, panggilan hidup. Dan gini ya, panggilan hidup itu adalah bagi setiap manusia harus digumuli dan dicari dan harus tahu nggak? Harus sih. Sebenarnya panggilan hidup tuh agak mirip sama tujuan hidup sih ya. Cuma kalau panggilan hidup, kadang orang lebih terpaku akhirnya jatuhnya ke profesi mana gitu. Tapi sebenarnya di balik itu, balik ke dasarnya soal tujuan hidup, mau nggak mau akhirnya ngomongnya. Dan nggak mungkin nggak ada orang yang cari itu. Soal tujuan hidup ya. Mungkin tujuan hidup, arti hidup beda ya? Beda ya, oke. Kalau arti hidup itu gue mendapatkan sesuatu makna dari apa yang gue kerjakan. Atau dari satu hal. Gitu. Kayak kalau tujuan hidup gue mendedikasikan gue untuk kepada orang ini. Jadi kalau misalkan bisa gue bedain secara
singkat sih ya, walaupun terlalu sederhana juga sih mungkin. Kalau arti hidup tuh apa yang lu terima. Tapi kalau tujuan itu apa yang akan lu berikan. Terima dari mana, berikan ke mana? Iya. Misalkan gue dapat arti hidup gue dari pacaran. Berarti gue mendapatkan suatu kesenangan atau gue mendapatkan suatu arti, makna dalam hidup gue lewat pacaran. Kalau tujuan hidup gue pacaran, berarti gue akan mendedikasikan dan memberikan hidup gue untuk berpacaran. Iya. Tapi kan Ya, itu walaupun terlalu sederhana sih mungkin. Iya. Tapi yang gue pernah dengar dan gue pernah baca buku gini, Dam. Orang ateis itu nggak akan pernah tahu arti hidup apa karena dia nggak pernah mempercayai bahwa ada Tuhan yang menciptakan manusia. Dan idealnya segala sesuatu yang diciptakan oleh penciptanya, yang memberikan arti ciptaannya itu adalah pencipta. Jika lu percaya bahwa lu tidak diciptakan, berarti hidup lu nggak ada arti. Nah ini suatu pandangan yang menarik ya. Karena pada perkembangannya ada pandangan lain juga untuk mengobati hal ini. Yaitu namanya eksistensialisme. Itu satu pandangan bahwa arti hidup itu bukan lu dapetin dari suatu agama, bukan dikasih tahu oleh seseorang, tapi lu yang cari. Iya, tapi lu yang cari arti hidup lu sendiri. Nah, kalau begitu balik ya mungkin itu perspektif eksistensialisme ya. Tapi kalau dari perspektif yang gue baca yang ateis itu, dia bilang lu nggak akan mungkin bisa tahu karena memang lu nggak mungkin seperti barang diciptakan itu ada tujuan dan artinya sendiri dari si pencipta barang tersebut. Yeah. Barang tersebut nggak mungkin bisa menemukan tujuan dan artinya sendiri jika tidak diciptakan. Ya itu kan presupposisi dari orang yang percaya adanya Tuhan ya. Cuma kok dari presupposisi orang yang nggak percaya Tuhan, dari orang nggak ada. Tapi itu orang ateis juga menyatakan itu, setuju. Oh iya, memang nggak ada arti hidupnya. Karena gue nggak percaya Tuhan. Oh ya itu juga bisa. Iya, dia juga setuju. Iya, hidup buat apa? Ya buat di sekarang aja senang-senang, ngapain pakai ada artinya. Ya tapi itu pun sebenarnya masuk ke hedonisme. Iya. Tapi kan ya yang intinya sih dia terjebak di situ ya. Sebenarnya dia membahasakan dengan berbeda aja. Kalau menurut gue tetap ya arti hidup dia adalah dengan membahagiakan diri sendiri kalau kayak gitu. Hidup untuk dirinya sendiri lah gitu ya. Iya, arti hidup gue adalah mencari kesenangan. Iya. Ya, itu hedonisme sebenarnya. Oke, balik ke masalah panggilan. Oke. So, kita kurang lebih udah belum ya? Udah dapat belum sih maksudnya? Kurang lebih udah sih. Konteks panggilan. Berarti panggilan itu yang kita cari atau dikasih tahu? Dua-duanya gue rasa ada sih aspeknya ya. Dua-dua aspek ada? Iya. Gue coba reflect ke diri gue sendiri dulu ya. Iya. Kalau gue akhirnya benar-benar tahu panggilan hidup gue ketika gue sadar ternyata gue hidup selama ini sebenarnya gue udah punya pemahaman gue hidup bukan dari diri gue sendiri. Dan itu yang kasih tahu juga lo kan, yang ngajarin gue dari remaja. Cuma wujud nyatanya apa yang harus gue lakukan gue masih belum secara real tahu. Bahkan setelah gue masuk kuliah, setelah gue kerja, gue tahu tujuan hidup gue secara Kristen ya gue harus memuliakan Tuhan. Gue harus memuliakan Tuhan lewat segala hal yang gue kerjain. Dan kalau misalkan waktu gue akan lebih banyak dipakai untuk bekerja selain daripada tidur, berarti dalam bekerja itu gue mesti memuliakan Tuhan. Berarti pekerjaan gue juga harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Iya. Ya kan? Tapi sebelumnya gue nggak terlalu mikirin. Makanya waktu gue ambil kuliah gue lebih mikir ke depan nih bakal apa yang sukses. Makanya gue pilih IT karena berkembang banget kan sampai sekarang kan. Ya tapi dalam perkembangannya waktu di tengah-tengah gue kuliah ya gue disadarin ternyata gue hidup bukan diri gue sendiri dan buat Tuhan fokusnya. Yang tadinya cuma pengetahuan dan gue jalani juga, hidupi juga. Tapi benar-benar meresapnya tuh baru momen waktu gue kira-kira semester 4 atau semester 5 gitu. Dan gue mulai mikirin, kalau benar-benar buat semuanya buat Tuhan, nah hal terbaik apa nih yang bisa gue pakai buat Tuhan? Itu hidup gitu ya? Iya, terus gue pikir, iya hidup sih. Tapi kan, gue langsung mikirnya tuh jauh gitu, langsung apa jadi pendeta ya? Oh langsung loncat Gue tuh ya? langsung kan. Padahal sebenarnya kan nggak harus juga. Bisa jadi profesional yang melayani juga bisa iya, jadi. Iya, exactly. Kan? Makanya gue mulai bergumul, gue mulai pusing. Pergumulannya adalah gue udah aktif di gereja. Apakah gue tetap jadi profesional yang melayani di gereja, yang
Ya waktu itu gue IT, gue kerja di suatu perusahaan, dan di waktu gue ada kesempatan untuk melayani, gue akan melayani. Dan itu kan juga bisa kan, dan banyak orang juga ngelakuin. Dan memang mungkin panggilan Tuhan buat dia adalah bekerja di sana, menjadi berkat di sana, lewat talenta yang sudah Tuhan kasih dan kesempatan yang ada. Dia bisa berkontribusi buat masyarakat di sana, menyampaikan nilai-nilai value kekristenan di sana. Tapi apa nih, buat gue sendiri waktu itu belum jelas. Sampai akhirnya gue terus gumulin, gue terus doain gitu. Kemana nih arahnya, kemana, jalannya kemana gitu. Dan gue banyak cerita, banyak ngobrol sama teman-teman gue banyak ngobrol sama kakak pembina gue. Dan mereka mulai caranin, kayaknya arahnya memang masuk ke sekolah teologi ya gitu. Dan semakin gue gumulin, semakin gue doain, memang kayak semakin ada dorongan yang jelas gitu ya. Ya lu masuk, lu punya kesempatan itu. Alasan-alasan yang biasanya orang sampaikan untuk gak masuk sekolah teologi ya, itu putus semua di kepala gua gitu. Gak ada alasan. Iya, ya? jadi udah gak ada alasan. Jadi kayak lu mau cari alasan valid apa, nggak ada gitu. Tinggal lu mau apa nggak aja. Iya. Dan di hati nurani gue tuh sangat jelas gitu. Suara itu tuh sangat jelas. Apalagi gue pernah bilang ya, manusia diciptakan bukan untuk bilang bisa atau nggak bisa, tapi mau atau enggak. Iya, Gitu, itu gue ingat, itu gue ingat. Itu gue inget banget loh. Itu menurut gue inget banget itu waktu lu ngomong tuh di depan pintu gereja. Waktu masih di gereja lama. Manusia itu nggak dikasih, sebenarnya manusia itu pasti bisa. Cuma terus gue dapat ini agak melebar dikit ya. Gue dapat insight lagi tuh nggak, yang menarik apa? Pernyataan lu benar, tapi orang itu nggak bisa secara bersamaan. Anggap lu seorang yang ahli di arsitektur. Atau lu orangnya ahli juga di dalam bidang teologi ya. Lu juga, ini jadi merefer ke satu orang sama konduktor juga gitu. Terus revivalist juga. Lu bisa expert di banyak hal itu. Kayak satu sosok orang itu. Cuma dia nggak akan bisa melakukan hal itu di saat yang sangat bersamaan. Iya, ngerti. Karena lu nggak bisa belah tubuh lu untuk expert di situ gitu kan. Ngerti. Iya. Oke, balik lagi ke soal panggilan yang tadi. Ya akhirnya gue setelah dalam perenungan gue yang banyak ya, gue melihat talenta dan kesempatan yang ada di depan gue. Dan terutama ya terus cari kehendak Tuhan ya. Sampai akhirnya gue menemukan itu panggilan gue, masuk ke sekolah teologi dan gue jadi hamba Tuhan. Nah, berarti kalau yang gue coba simpulin ya, mengenai masalah pertanyaan di awal nih, tadi lu kan jabarin panjang banget, gue coba ingetin lagi. Pertanyaan di awal itu adalah, apakah dicari, apakah dikasih tahu? Kalau gue lihat dari cerita lu, berarti sembari mencari, semakin dikasih tahu gitu ya? Iya. Nggak instan. Bagaimana dengan orang yang udah mencari kayak nggak tahu-tahu dan nggak dikasih tahu, Dam? Satu, mungkin orang itu menipu dirinya sendiri. Sebetulnya dia udah tahu, tapi dia terus mencari kejelasan. Waktu itu ada yang lucu, salah satu teman kita tuh ada juga yang bergumul soal panggilan ya. Terus ada hamba Tuhan yang bilang, oke, kalau misalkan lu masih bingung, sekarang gue kasih aja perumpamaan. Tiba-tiba beberapa menit lagi ada sambar geledek dan suara kenceng dari langit. Anggaplah namanya Baby. Baby, kamu harus masuk ke STT. Kamu jadi hamba Tuhan. Lu langsung masuk gak? Dan jawabannya si Baby apa? Masih bingung. Karena akhirnya bukan masalah jelas atau nggak jelas gitu. Iya. Udah sejelas itu gitu loh. Dan orangnya masih ragu. Tapi memang tergantung dia orang. Dia akhirnya masih bertanya lagi, gue yang salah denger kali gitu. Iya. Sama seperti Ko Ivan pernah khotbah juga ya. Dia bilang, dia waktu itu diskusi sama orang ateis katanya. Dia bilang, Tuhan memang gue nggak bisa buktiin, tapi gue bisa jelasin. Seperti apa, gue nggak bisa buktiin secara letterlek ke lu. Dan Pak Bigman bilang bahwa bukan gue kurang pinter ngejelasin ke lu atau gue terlalu bodoh untuk gue jelasin. Nah, ke Pak Ivan ngomong kayak gini, anggap deh Tuhan nongol, ngasih tahu, tunjukin ini gue Tuhan. Lu pikir apa? Ya pasti gue halusinasi lah. Berarti memang lu yang nggak, lu sendiri ya yang sebenarnya reject ya. Iya.
Itu satu sih. Tapi gue nggak bilang semua orang yang meragukan panggilannya pasti ke arah sini, nggak juga. I see. Ada juga orang memang yang betul-betul dalam kejujuran hatinya, dia pengen tahu dan dia masih nggak yakin. Saran dari gue sih tetap lu gumulin dan tanya teman-teman lu, sekitar lu yang lu percaya, yang lu pikir kerohaniannya baik, mengenal lu juga, mengenal talenta lu, mengenal karakter lu kayak apa, apakah lu cocok di sana apa enggak. Gua pernah nanya, wah sebelumnya gue dikasih tahu sama Ko Harley. Wah itu kan kalau orang ngomong tuh sakti lah ya, orang sakti lah. Orang pinter. Oh, orang pinter. Dukun dong. Ngomong mengenai masalah panggilan dan dia bilang kita harus cari tahu dan jangan pernah hidup sejahtera tanpa lu belum tahu panggilan lu apa. Lu harus gumuli semaksimal mungkin, dia bilang kayak gitu. Iya. Nah, gue tanya sama Ko Yadi, beda dong, orangnya beda. Menarik nih. Orangnya beda. Gue bilang, kok panggilan tuh gimana kok? Apa mesti kita gumuli terus? Dan kalau enggak tahu, kita harus kejar terus. Jawabannya menarik. Gue bilang, akhirnya gue dapat 2 perspektif dan gue combine. Jawabannya gini, lu pikir Yusuf tahu ya nanti di akhirnya gimana? Ya memang dia dalam mimpi, cuma mimpi doang. Tapi dia tahu jelas gak? Enggak, cuma di mimpi. Yang dia tahu apa? Dia taat. Yang dia tahu apa? Dia bagaimana dia di hadapan Allah. Pada saat dia diganggu sama istri Potifar, dia bilang apa? Dia nggak lihat kiri kanan, tapi dilihat ke atas. Gue nggak mau berbuat dosa. Iya. Nah, maka kalau kata Ko Yadi itu bentuknya, lu tahu relasi lu dulu, lu jaga relasi lu dulu, Tuhan akan giring lu. Iya, setuju gue. Nah, kalau gue lihat dari lu nih, lu relasi ada, digiring, makanya dikasih tahu dan digumuli. Kan Iya, gitu ya? Iya. Nah, itu kan sebenarnya... Iya sih, benar-benar. Bener ya? Bener banget. Adanya relasi, gumuli, semakin digumuli, cari tahu dan dikasih tahu. Iya. Betul kan? Gue kalau flashback tuh kayak kejadian-kejadian dalam hidup gue menggiring ke sana tuh, dituntun kayak ada aja gitu loh. Mantap. Kejadian-kejadiannya. Gue inget banget kok di tahun pertama kalau nggak salah gue tuh 5 kali retret. Pas ke KRI 2016, pas 2016. Itu setahun 5 kali retret. Gue inget banget. Setahun bisa 5 kali. Setahun 5 kali ya? Baik gue yang ikut sebagai peserta maupun gue yang ngisi. Retret katekisasi, retret kakek regional, terus retret SMA yang sama lu juga. NRIC. Hamba Tuhan? Iya. Iya. Itu kan nggak gampang. Sekarang sekarang aja gitu loh. Iya. Kapan lagi lu setahun bisa 5 kali retret? Belum tentu loh. Ya tapi ini buat pemilik KTP yang bergumul, jangan berpikir tunggu 5 kali baru ditahu panggilan hamba Tuhan ya, yang lain-lain kan ya. Iya, Ini kan lu kan? Iya. Iya, bukan... Ya itu tadi gue ya, dan mungkin ini akhirnya orang bisa berpikir mungkin pemilik KTP ya itu kan lu mau masuk STT makin jelas lah lu parah rohani banget gitu. Tapi gimana gue yang pekerjaan biasa sehari-hari kayak orang mikirnya lebih sekuler. Walaupun sebetulnya kita nggak terlalu membedakan antara mana yang sacred, mana yang sakral, mana yang sekuler ya. Karena kehidupan lu itu kehidupan yang di hadapan Tuhan. Baik lu di gereja maupun di luar gereja. Ya. Jadi ketika lu bekerja pun lu bukan berarti terlepas daripada Tuhan. Tetap lu melakukan hal itu juga untuk Tuhan. Cuma memang orang punya porsinya masing-masing, punya beda-beda. Makanya kalau Ko Heru tuh sering bilang, ya yang ada panggilan dipanggil nama Tuhan. Nggak ada tuh dipanggil siapa yang mau jadi bisnismen. Angkat tanganmu biar talkor. Nggak ada kan siapa yang mau jadi akuntan. Dokter gitu nggak ada ya? Nggak ada. Karena memang ini spesial, ini beda. Dan ya buat teman-teman yang masih kurang tahu, kurang jelas. Beberapa kali sebenarnya gue tuh tadi sempat mention di belakang. Satu doain, satu gumulin dengan jujur di hadapan Tuhan. Lo pengen tahu Tuhan tuh mau apa di hidup lo. Dan fokusnya bukan untuk diri lu. Karena ada orang-orang yang mau cari kehendak Tuhan, tapi motivasinya ternyata bukan buat nyenengin Tuhan. Buat diri. Kalau ini nggak sesuai kehendak Tuhan, gagal nih gue ke depan nih. Kalau nggak sesuai kehendak Tuhan, gue gagal. Oh iya, gue jadi Tuhan, diri gue ya. harusnya gue masuk perusahaan apa buka bisnis ya? Buka startup ya? Karena takutnya kalau misalkan gue salah nih, ntar gue buka startup gagal lagi, nggak laku. Atau kalau misalkan gue masuk ke perusahaan ini, ntar gue ada konflik atau gajinya nggak sesuai. Itu kan akhirnya lu mencari kehendak Tuhan tapi untuk motivasi diri. Akhirnya bukan kehendak Tuhan sebenarnya yang utama yang lu cari. Dan ini gue dapat dari Pak Billy waktu itu.
Dalam mencari kehendak Tuhan pun lu masih bisa salah. Karena orang tuh masih bisa motivasi layer-layer kayak gitu. So kalau begitu gimana mencari kehendak Tuhan? Nggak boleh itunya. Jujur sih motivasinya untuk Tuhan apa enggak? So kalau misalnya nih kayak ada anak-anak yang pengen kuliah misalnya. Iya. Pengen cari nih kehendak Tuhan gimana? Nih itu kan mau tidak mau pasti ada agenda diri kan? Lu mau dengan talenta dan kemampuan dan interest, kayak ketertarikan yang lu punya dalam satu bidang, dan lu lihat ke depan itu bidang itu bisa berkontribusi apa untuk masyarakat, bukan cuma soal sekedar gaji lu cari. Karena kalau misalnya lu akhirnya cuma cenderung Diri. lu kerja apa yang dihasilkan gaji paling besar apa, yang kesempatannya paling besar apa, ya akhirnya lu jatuh ke dalam pemberhalaan. Dan kalau kata Pak David tuh kualitasnya rendah ya. Ya. Jika lu bertanya setelah kuliah ini gua kerja apa, penghasilan gua berapa, itu rendah kualitasnya tuh. Gue mau ngomong satu hal sih. Sebenarnya ini gue agak berhati-hati ngomongnya karena ini bisa menyakiti banyak orang. Iya. Tapi gue cukup aman karena gue ini ngutip Pak Agus Marjanto. Oke, dia bilang apa? Pak Agus Marjanto bilang gini. Waktu itu di kelas kalau nggak salah gue dengernya. Saya kesel ya, sebel ya. Jadi ada satu anak pemuda gitu datang ke saya. Dia nanya ke saya, aduh Pak, gimana ya Pak? Saya lagi pusing banget Pak, bingung Pak. Ini saya sekarang lagi kerja begini, tapi dalam kondisi situasi bla 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 bla. Lalu saya ditawarin kerja di satu tempat lagi, juga dengan ada pergumulan juga di sana. Tapi saya bingung mesti pilih di mana. Apakah saya stay atau saya pindah gitu. Pak, tolong doakan saya ya Pak, biar sesuai sama kehendak Tuhan gitu. Oke, baik, saya akan doakan. Udah tuh, Pak Agus doain. Berapa minggu kemudian ketemu lagi. Pak Agus nanya dong. Oh, pada saat pertama Pak Agus nggak kritis nanya gimana nya. Pokoknya ya udah saya doain gitu aja, simpel itu. Iya, mungkin. Oke, terus? Iya. Atau mungkin ada kritis pertanyaan selanjutnya juga. Pokoknya yang lucunya adalah pertemuan selanjutnya, Pak Agus nanya, kamu gimana akhirnya kerjaan kamu? Iya Pak, akhirnya saya sudah pindah. Oh iya, kenapa kamu pindah? Iya, soalnya di sana gajinya lebih gede. Gondok langsung Pak Agus, tau nggak lu? Bete. Di kelas dia ngomong, kalau misalnya urusannya kayak gitu ya, nggak usah ngomong-ngomong kehendak Tuhan, sama aja itu kayak orang-orang dunia. Urusannya kan cuma gaji beda, lebih tinggi yang mana akhirnya? Iya. Bukan tentang bagaimana gue bisa bermanfaat, bagaimana gue bisa efektif dalam penginjilan atau apapun gitu ya. Iya. Dan gue sangat terharu sama kesaksian dari Ko Eri. Lu nggak tahu, lu sempat dengar nggak kesaksian dari Ko Eri yang di Jepang? Yang mana nih? Dia tuh pelayanan. Wah, gue pas dengar kesaksian ini gue nangis sih. Dia pelayanan di Jepang. Pertamanya tuh awal-awal dia kayak nggak ngerasa ada pertumbuhan gitu. Jumlahnya stuck aja, dan secara kerohanian spiritnya kayak biasa aja, nggak ada yang semangat, nggak ada yang kayak penuh spirit gitu. Dan dia tetap akhirnya satu momen dia agak kayak frustasi dan dia berlutut berdoa sama istrinya. Lama-kelamaan makin dibukakan, ada suatu pertumbuhan, ada seorang anak yang kayak pas seorang perempuan yang ngedengar khotbah tuh, di tengah-tengah khotbah belum selesai tuh dia bisa ke toilet terus nangis-nangis di toilet. Dan menariknya dia mulai lihat perubahan-perubahan, ada orang yang tadinya datang mungkin telat, sekarang dia datang lebih awal ke gereja. Untuk beresin bangku. Iya, tahu. Lebih menariknya lagi, ada orang yang pindah kerja walaupun gajinya lebih rendah untuk lebih dekat ke gereja. Itu kan kayak ya buat di mata orang dunia itu kebodohan. Iya. Ini gak gampang ke hidup di sana gitu. Dan ini lebih pas jika dalam pergumulan mana kehendak Tuhan ya. Iya, gua nggak nyimpulkan dalam satu kalimat ya, tapi pemirsa sekalian bisa semakin menganalisa gitu. Mana nih yang kehendak Tuhan? Lewat contoh-contoh kayak gini. Iya. Jadi bukan tentang gaji atau bukan tentang keuntungan di diri, tetapi bagaimana bisa melihat mengambil bagian dalam kerajaan Allah gitu ya. Sebenarnya itu faktor di kehidupan lu banyak ya. Gue juga nggak bilang akhirnya lu ngambil gaji yang paling rendah aja, enggak gitu. Tapi dalam kebijaksanaan yang lu punya, dalam hikmat yang lu punya, lu coba mempertimbangkan segala sesuatu, banyak faktor. Lu punya kerohanian, lu mesti pertimbangin lu bertumbuh di mana. Lu akan lebih sehat mental lu di mana. Lu butuh komunitas di mana. Lalu dari segi kehidupan finansial juga, lu ada beberapa kebutuhan yang perlu dihidupi. Ada keluarga juga mungkin.
ada banyak faktor yang mesti lu pikirin untuk ngambil suatu keputusan. Dan motivasinya itu lu nggak berhenti di diri kalau misalkan lu memang betul-betul ingin memuliakan Tuhan lewat panggilan lu. Tapi kalau misalkan lu mempertimbangkan segala sesuatunya akhirnya cuma untuk kepentingan diri, ya semakin jelas lu menjalankan panggilan atau ambisi. Sama juga, gue kemarin sempat nanya juga tentang panggilan sama Bu Inawati tadi. Ini juga dijelasin juga sama Ko Heru, ternyata sama formatnya. Yaitu bisa di cross check. Nah, ini mungkin kalau misalnya kalian milik KTP agak peka bisa mendengar lah ya dari sebelumnya Adam. Cuman mungkin gue akan coba mention untuk poin-poin ini. Yang pertama dari lingkungan, cross check, bener ya? Iya. Kira-kira lu di mana nih, gitu kan ya? Walaupun sebenarnya posisinya belum tentu ya, ada juga yang dari bandel langsung bertobat juga ada ya. Tapi kita lihat dari lingkungan, terus dari passion, betul ya? Ada juga. Terus yang terakhir dari apa? Lingkungan, passion, sama orang terdekat ya, sama pergumulan ya kalau nggak salah. Nah itu juga bisa salah satu membantu ya. Bener-bener nggak arahnya ke sana gitu ya. Iya. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan gini? Pak Tong pernah bilang bahwa yang namanya panggilan itu nggak seperti orang-orang bilang pada umumnya, wah saya dipanggil nih jadi hamba Tuhan. Karena mungkin dilatar belakangi dengan, wah sekarang pendeta kaya-kaya dan lain sebagainya. Enggak. Panggilan yang benar adalah panggilan kemungkinan yang paling lu nggak suka. Wah, itu gimana, Dam? Karena contohnya Musa sampai nolak-nolak. Itu baru salib, itu baru panggilan. Itu yang bener-bener Tuhan suruh. Lu nggak suka, lu nggak mau, tapi perintah Tuhan tetap harus berjalan. Itu baru panggilan. Nah, gimana menanggapi cerita itu? Mungkin gue agak klarifikasi dikit ya. Gue nggak lihat itu gue setuju. Lu denger itu di Retret kan? Iya. Gue juga di situ. Iya. Cuma mungkin penekanannya dia Patong menekankan ke sana. Kemungkinan besar tuh bukan apa yang lu mau, tapi dia nggak memutlakan. Karena akhirnya ada juga orang yang menjalani panggilan karena dia dan suka di situ. Iya, kayak Koyadi gitu. Waktu pas gue tanya tentang gimana tentang panggilan HT, itu jawabannya Koyadi sangat unik sekali. Lu suka baca nggak? Nggak. Ya udah jangan jadi HT lah. Sesimpel itu dong. Sesimpel itu kan. Wah, gua garuk-garuk nih. Iya. Kalau Ko Arli bilang cari, kejar. Dan dia bilang gini, lo tau, udah setelah dia jelasin 3 poin itu, dia bilang gini, lo sih jelas, Den. Aduh! Gue lo jelas. Kalau lo nggak yakin, gue yakinin lagi. Gitu. Itu Arli. Terus lo nangis? Wih, udah hancur itu. Terus gue sekarang kalau ngomong sama Arli, tuh gimana tuh? Yang Dennis, nggak tahu lah. Lu ngajak ngobrol lagi, Bang. Nggak lah, ntar dia nangis lagi. Oh gitu? Iya. Itu. Ngobrol sama gue nangis mulu. Itu. Terus Ko Ivan Adirarju juga bilang gitu. Nah, ya. Jadi lo secara... Gue jelasin. Ntar dulu, gue dengar ceritanya. Terus udah kayak gitu, udah. Nah, ke Koyadi. Gue nanya Koyadi kan. Lu suka baca nggak? Gue nggak suka baca, apa ya? Udah jangan jadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan harus kuat baca. Dengan gayanya Koyadi kan. Iya. Mati gue. Ya udah kayak dilepas gitu aja. Bener nggak gue? Gue nanya Pak Billy. Wah, Pak Billy bijak sekali. Iya. Ini di depan gue juga aku nanya. Pak Billy, ini gimana ya Pak Billy? Kata Koyadi begitu, tapi kata Ko Harli gitu. Yang bener yang mana? Dia ketawa. Ya kamu jangan samain si Koyadi. Koyadi kayak Adi, dari 1 juta orang ya di satu-satunya cuma dia katanya. Bukan ada yang lain. Mungkin kamu harus nanyanya memang ke Harli sih lebih cocok, karena Harli orang lapangan ya. Tanya sama Heru juga tuh cocok tuh. Gimana mereka bergumul? Mereka nggak suka baca, tapi mereka bisa tuh. Gitu. Ketemu Pak Ivan Kristiana. Pak, gimana? Dulu saya kasih PR Harli harus habis buku sekian ratus. Serius? Iya. Harus saya paksa. Harli saya paksa loh baca. Wah, mati dong Pak. Paksa baca. Mati. Pulang. Wah. Ya, jadi kalau misalnya coba sedikit disimpulin ya dari apa? Bukan belum kesimpulan lah. Maksudnya menjawab dari apa namanya? Statement yang lu bilang tadi tentang
Pak Tong yang bilang kayak begitu, tapi lu bilang tidak dimutlakkan, berarti kan ada aspek lain. Iya. Ada aspek lain juga. Iya. Nah, Gua setuju karena seorang yang betul-betul, ini kita bahas ke spesifik ke panggilan hamba Tuhan ya. iya, iya. Orang yang mendapatkan hal itu, pasti nggak mungkin enggak ada rasa ketidaklayakan. Itu nggak mungkin enggak. Kalau itu justru nggak ada, itu justru malah dipertanyakan panggilannya sejati apa enggak. Wah, nggak mungkin enggak, itu nggak mungkin enggak. Nggak, berarti lucu ya. Ini tuh paradoks banget ya. Paradoks. Pada saat dibilang, Dam, gua nggak layak, gua nggak sanggup. Masuk. Kayak gue ngomong ke Heru, kok gue kayaknya nggak mampu. Nah, ini yang masuk. Gue mau ngelak kemana lagi ya gitu. Nggak, emang harus cari yang nggak mampu. Dan kalau mampu nggak masuk, dia bilang gitu. Itu lucu ya. Jadi memang pada saat dibilang nggak mampu, malah dimampukan. Kalau lu bilang mampu, malah lu nggak mungkin mampu gitu ya. Beda banget sama di kehidupan sekuler kalau lu di interview kerja. Menurut kamu apa yang membuat kamu patut masuk perusahaan ini? Oh, saya bisa ini. Sebenarnya saya nggak layak sih. Keluar masuk. Ngapain interview di sini? Iya, benar-benar. Saya nggak bisa apa-apa, Pak. Saya nggak mampu. Saya cuma punya hati untuk kerja di sini. Diusir ya. Iya, benar-benar. Tapi kalau di sini, ya itu dia. Makanya di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan membangun kerajaannya dengan hati-hati yang hancur gitu ya. Bukan dengan barang-barang yang mewah yang seperti orang lain lihat gitu. Ya, tapi ketika sambil dijalanin, lu mulai merasakan ada kerinduan ketika ada yang khotbah, gue bisa nggak ya kayak dia? Dia tuh kayak memberkati orang banget, gue juga pengen jadi berkat buat banyak orang. Dan lu mulai berpikir, bisa nggak ya gue kayak gitu juga? Terus kayak, lu mulai menambahkan, mencita-citakan, mulai mengarah ke arah kehidupan kayak gitu, mulai mempersiapkan diri, mulai membaca-baca yang dari dulunya nggak suka baca. Ya akhirnya ada nuansa, satu sisi nggak mau, tapi satu sisi mau. Ada kengerian yang kayak ditunggu-tunggu gitu loh. Iya, dan itu makin jelas waktu lulus makin dekat masuk, tau nggak lu? Pas gue mau masuk tuh ya, aduh gitu, itu benar-benar kayak, itu gokil sih, kayak gue tuh kan sebenarnya udah cukup yakin firm bakal masuk STT tuh waktu gue semester 4 tuh kan, yang pasti data hamba Tuhan itu. Cuma kan nggak tahu kapan masuknya. Karena juga masih S1 ya? Iya, gue pikir dalam perencanaan gue adalah gue selesain dulu ini S1-nya, karena sangat nggak bijak kalau misalkan gue langsung tinggalin terus masuk STT. Sayang banget kan? Betul. Gue selesain dulu S1-nya, lalu gue harus kumpulin modal, karena masuk ke sini kan juga perlu keluar duit. Gue pikir gue 2 tahun kerja. Gue persiapan segala sesuatunya, dan 2 tahun kemudian sambil gue prepare TOEFL, sambil prepare ke rohanian, itu gue baru itu daftar. Cuma lucunya 1 tahun kemudian, setelah gue lulus, itu ada kejadian yang buat gue dituntut, udah lu momennya waktu itu, bukan tahun depan. Setelah lu lulus tuh, lu bukan 2 tahun lagi, tapi lu 1 tahun doang waktu lu. Dan itu dadakan, gue langsung kayak, wah mati. Jadi lu mau nggak mau nyemplung ya? Iya. Oke. Sama waktu itu gue ditelepon sama Pak Billy. Nggak bisa ngelak dong ya, Pak Billy yang ngomong. Iya kan, gue bilang ya concernnya kan duit, karena kan gue ngumpulin kan. Itu yang salah satu jadi concern utama. Pak Billy bilang, waktu itu ditelepon lucu nih. Kamu gimana waktu itu rencana mau masuk STT? Ke Pak Billy kan tahu kan, karena kan gue jemaat di Kelapa Gading. Terus ya, Ko Heru cerita kali ya. Iya, mungkin Ko Heru atau Ko Jetro, karena kalau nggak salah 2 minggu lalunya gue habis ngomong sama Ko Jetro. Terus Ko Jetro nanya soal ini, terus gue jelasin lah kenapa gue belum masuk. Terus ya Pak Billy nanya kayak gitu, terus gue bilang, ya concernnya sih karena uang Pak, saya masih kumpulin modal sekarang, saya masih kerja, setelah itu baru, mungkin tahun depan saya baru masuk. Terus Pak Billy bilang jawabnya tuh, kalau itu memang concern kamu, pergumulan kamu di situ, kamu coba daftar dulu aja, nanti kita omongin, diskusiin bareng-bareng. Gue langsung ya kayak, lu mau jawab apa? Lu mau jawab apa ke dia? Ayo. Oh ya disuruh masuk, orang itunya kan udah diomongin. Iya. Gitu. Udah clear ya. Sama kayak pas udah nggak ada alasan lagi, Iya. Oke, siap Pak. Kalau gitu berarti saya mesti siapin TOEFL dan dokumen-dokumen lainnya. Oh iya ya, kamu mesti persiapin juga itu juga. Ya udah, bagus. Udah. Akhirnya gue tetap telepon. Gue kabarin ke nyokap gue.
Ngebalasan di telepon apa bingung. Udah dari situ masuk pusing gua ngejarin TOEFL segala macam. Dan itu kayak ya baik lagi momennya kayak makin dekat akhirnya. Itu kan tiba-tiba langsung dekat banget kan dari yang lu pikir masih setahun lagi terus tiba-tiba kayak tinggal berapa bulan lagi gitu. Iya. Itu langsung, ih beneran nih masuk nih. Satu sisi bener nggak ya gue masuk ya? Apalagi pas pegang formulir tuh, pas pegang formulirnya, beneran nih gue masuk nih. Beneran nih. Kayak gitu lah. Kalau misalnya di antara pemilik KTP yang mungkin ada yang SMP, SMA, lagi pengen mengejar panggilan atau belum tahu, pengen tahu tujuan hidup dan panggilannya, tipsnya apa, Dam? Doain dengan jujur, motivasinya diperjelas, hidupmu bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk siapa yang sudah menciptakan dan menebusmu. Lalu, kamu mulai pikirkan, analisa dari segala kesempatan, talenta, dan lingkungan, dan ketertarikan yang kamu punya, kamu lebih condong kemana. Setelah itu, kamu coba tanya ke lingkungan sekitarmu, orang-orang yang menurutmu lebih dewasa, bisa memberikan masukan yang baik, dan setelah itu kamu simpulkan sendiri.